Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul meskipun dalam suasana virtual offline. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Rasulullah SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang saya hormati, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan bapak-bapak dan ibu-ibu yang berkenan menjadikan lembaga pendidikan kami sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang dipilih oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Sebenarnya konsep tentang pesantren sama seperti konsep dengan boarding school. Hanya ketika kita berbicara tentang konsep pesantren, bahwa sebenarnya pendidikan pesantren telah meliputi segala jenis pendidikan, baik pendidikan yang berbau psikomotorik, pendidikan yang kognitif, atau pendidikan afektif. Sehingga pesantren mengajarkan kepada kita kesederhanaan, proses tirakat di situ. Kemudian apa lagi? Takhallaq, tawazun, tasamuh, tawasud, dan tafaqquh. Takhallaq, bagaimana pesantren, dalam hal ini boarding school, mencoba membimbing putra-putri bapak ibu untuk menjadi insan yang berakhlak, kemudian tawazun, memiliki keseimbangan, baik keseimbangan intelektual maupun keseimbangan rohaniah. Tasamu, mampu untuk bertoleransi dengan teman-teman sekitarnya. Tawasud, moderat. Karena nanti ketika anak bapak ibu berada di pesantren, itu akan bertemu dengan beragam jenis orang, dengan beragam jenis karakter, dengan beragam jenis kebiasaan yang dibawa oleh mereka masing-masing dari kampungnya. Kemudian tafaqquh, pemahaman agama. Maka konsep yang digunakan oleh boarding school Al-Hasanah adalah konsep as-saff, surah as-saff, yaitu akhlaqus salimah, scientifical, hifdzuddin. Di situ ketika kita membahas tentang hifdzuddin, maka di situ kami akan berupayakan secara terus-menerus mematangkan tentang kemampuan putra-putri bapak ibu berkaitan dengan dasar-dasar agama Islam, meliputi usuluddin, meliputi akhlak, meliputi hafalan Quran, meliputi bacaan-bacaan sholat dan sebagainya. Kemudian amanah ummah, bagaimana nanti putra-putri bapak ibu ketika pulang ke rumah masing-masing mampu menjaga amanahnya sebagai makhluk sosial yang berakhlak. Kemudian fikr, berpikir. Yang perlu bapak ibu pahami
bahwa salah satu karakter pendidikan pesantren adalah mengajar tanpa menghakimi. Itu. Ketika terjadi wawancara kemarin antara panitia dengan orang tua, maka kami pihak panitia mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, bahwa 70 sampai 80% kenakalan anak yang terjadi adalah akibat pola asuh pendidikan di rumah. Bisa jadi di situ ketika terjadi wawancara ditanya, mana yang galak, ayah atau ibu? Di situ anak bilang mungkin ayah, mungkin ibu. Kenapa ayah galak? Itu dijabarkan oleh anak. Rupanya orang tua kita tidak memahami tentang karakter anak tersebut. Sehingga apa? Anak menjadi terkekang. Karena terkekang, anak apa akibatnya? Timbul nakal, timbul reseknya, dan segala macam sifat. Sehingga akhirnya apa? Ketika anak itu baru ingin berubah, orang tua sudah menghakimi bahwa anak tersebut pasti masih nakal. Maka konsep pesantren mengajarkan tapi tidak menghakimi. Sebagaimana kisah ketika Rasulullah bersama para sahabat sedang berada di masjid. Tiba-tiba datang orang Baduy. Orang Baduy itu langsung masuk ke masjid, kemudian buang air kecil di masjid. Para sahabat ketika itu ada yang marah, ada yang melarang, jangan buang air kecil di masjid. Tapi apa kata Rasul? Biarkan saja, biar. Setelah orang Baduy tersebut menyelesaikan hajatnya, buang air kecil, oleh Rasul dipanggil. Diterangkan oleh Rasul apa itu fungsi masjid, di mana seharusnya buang air kecil, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau umpamanya ketika itu Rasulullah langsung bilang kepada para sahabat, itu orang Baduy kurang ajar, harus diusir dari masjid. Kemungkinan jadi air kencing si Baduy tersebut akan berceceran di sekitar masjid, dan masjid menjadi kotor. Itu polanya. Ya, Rasulullah tidak menghakimi, tapi mengajarkan tanpa menghukum. Berbeda dengan kita menghukum baru mengajarkan. Dan pola pesantren di Al-Hasanah mendidik anak tidak menghukumi, tapi membiarkan anak untuk bereksplorasi dengan kemampuannya. Maka jangan heran di sini. Ada anak mungkin yang dia hafalannya untuk Qur'annya membutuhkan waktu 2 tahun baru 1 juz, 2 juz. Atau fardu ainnya baru hafal bacaan sholatnya setelah 6 bulan. Dan sebagainya dan sebagainya. Terus apa lagi? Bahwa pendidikan pesantren mengajarkan kita, anak ibu, untuk mampu melakukan tirakat. Kata tirakat itu berasal dari bahasa Arab, tarkun, artinya meninggalkan. Ketika anak sudah ada di pesantren, maka anak itu tirakat dari segala macam
alat-alat elektronik, HP tirakat, kemudian TV tirakat, tirakati semua itu. Apalagi tirakat to'am, tirakat makanan. Maka jangan kaget kalau mamanya nanti ibu mengunjungi anak-anak ibu, tiba-tiba anak-anak ibu makannya tidak seperti ketika di rumah. Mungkin rumah tiap hari ayam, daging, terus berputarnya, minum susu. Sini beragam nanti makannya. Itu apa lagi? Tirakat ibadah. Diajarkan bagaimana anak dibimbing untuk ibadah sesuai dengan waktunya. Tirakat sosial. Anak diajarkan bagaimana bergaul dengan yang lebih tua, bagaimana bergaul dengan guru, bagaimana bergaul dengan teman sebaya. Maka proses tirakat pertama kali yang harus dilakukan oleh anak ketika masuk pesantren di sini adalah selama 40 hari anak tidak boleh dijenguk, ditelepon oleh orang tua. Itu tirakat pertama. Di situ apa tujuannya? Tirakat mandiri. Biar anak, bapak ibu bisa belajar mandiri. Kalau bapak ibu nelpon, kemungkinan anak rindu. Segala macam dilaporkan. Entah itu makanannya lah, entah itu pakaian lah, dan sebagainya dilaporkan. Sehingga apa? Orang tua menjadi tidak tenang. Ya akhirnya apa? Bahwa konsep pendidikan yang digunakan oleh Al-Hasanah adalah mukammilan min ghairi ma takallufin bin nutfin bila ta'assufin wa laysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'im bifakkihi. Kesempurnaan itu bersumber apa? Dari hal-hal yang tidak memberatkan bagi anak. Tidak berat bagi anak itu. Anak hafal bacaan sholat 2 minggu, ya nggak apa-apa 2 minggu. Ingin hafalnya sebulan, ya nggak apa-apa sebulan. Tidak dibebani pada anak itu. Tapi ada situ binutfin bila ta'asufin. Anak dibimbing dengan perkataan yang baik, ucapan yang baik, bila ta'asufin, dengan tanpa melewati batas-batas sosial. Semua itu harus terikat. Keterikatannya hanya satu, riyadatum ri'im bifakihi. Anak dibimbing terus-menerus, dilatih terus-menerus konsistennya. Maka mudah-mudahan proses pendidikan tersebut mampu mendidik anak menjadi anak-anak yang mandiri. Ketika dia menjadi orang kaya, mampu hidup sederhana. Ketika dia sederhana, mampu bersyukur terhadap apa yang dimilikinya. Satu lagi yang harus bapak-bapak ibu-ibu pahami, bahwa pendidikan pesantren itu bersifat independen, berdiri sendiri. Dalam hal ini, semua kebijakan ada di tokoh karismatik, yaitu pengasuh pesantren. Maka ketika sudah menyangkut kebijakan pesantren, kebijakannya hanya ada di kebijakan seorang kiai. Maka disitulah susah atau
sangat tabu dalam dunia pesantren. Bapak-bapak, ibu-ibu kemudian mengkritik pijakan tersebut. Karena ada sebuah dongeng. Ketika itu Pak Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki seorang murid. Murid tersebut datang ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Di situ muridnya oleh Syekh Abdul Qadir Jailani tidak dikasih makanan yang layak, makan sisa dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Pas lagi makannya tersebut, orang tuanya datang, kemudian protes ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Syekh, kamu makan enak-enak, sedangkan anak saya makannya tidak enak. Kan ya kata Syekh, silakan anak ibu dibawa pulang. Ketika anak itu sudah sampai di rumah, rupanya pengetahuan agamanya luas. Akhirnya apa? Orang tua tersebut membawa lagi anaknya ke Syekh. Oleh Syekh ditolak. Karena ibu tidak percaya dengan pendidikan kami, maka silakan anak ibu dibawa lagi. Itulah karakter pesantren yang harus kita pahami bersama-sama. Saya kira cukup sekian pembukaan dari saya. Mungkin nanti bisa ada sesi pertanyaan pada waktu yang telah ditentukan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.